Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian sehat walafiat ya. Kita kembali lagi pada pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 5. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, amin ya rabbal alamin. Hari ini masih mempelajari pelajaran 8 tentang mari hidup sederhana dan ikhlas dengan materi ikhlas beramal. Nah, apa arti dari ikhlas? Ikhlas artinya bersih, jernih, suci dari kotoran atau pencemaran. Sikap ikhlas artinya tulus atau rela mengerjakan sesuatu tanpa mengharapkan balasan atau pamrih, tetapi hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat atau menilai bentuk tubuhmu dan tidak pula menilai kebagusan wajahmu, tetapi Allah melihat keikhlasan hatimu. Hadis riwayat Muslim. Nah, sekarang contoh ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ikhlas dalam beribadah. Tujuan manusia diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar semua amal perbuatan yang kita lakukan dapat bernilai ibadah dan mendapatkan pahala, hendaknya dilakukan dengan ikhlas, ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan. Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 162 yang artinya, katakanlah sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Lalu contoh yang kedua yaitu ikhlas dalam mengerjakan tugas. Tugas adalah tanggung jawab yang harus bisa diselesaikan oleh seseorang. Maka jika kamu diberikan tugas, hendaknya diselesaikan dengan tepat dan ikhlas. Perilaku ikhlas dalam mengerjakan tugas merupakan perilaku terpuji yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Tugas seorang pelajar adalah belajar dengan giat dan tekun. Saat guru memberikan tugas kepada muridnya, maka sang murid harus menyelesaikan tugas tersebut dengan baik dan ikhlas. Saat ibu menyuruh kamu membereskan tempat tidur atau menyapu rumah agar bersih, hendaknya kamu melaksanakan tugas rumah tersebut dengan baik dan ikhlas. Lalu contoh yang ketiga yaitu ikhlas dalam memberi pertolongan. Manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa hidup sendiri, membutuhkan bantuan orang lain. Di saat orang lain membutuhkan bantuan, maka kita harus berusaha membantu orang tersebut dengan segala kemampuan yang kita miliki. Menolong orang lain harus dilakukan dengan ikhlas tanpa mengharapkan balasan kecuali ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu contoh selanjutnya yaitu yang keempat, ikhlas menerima kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berkehendak untuk memberikan kebaikan dan kesulitan kepada manusia. Tetapi perlu diingat, Allah memberikan kesulitan sebagai ujian untuk menjadikan manusia lebih hebat dan tangguh. Allah tidak akan memberikan ujian melebihi kemampuan yang dimiliki seorang manusia. Jika kita mengalami kesulitan, kita tidak boleh mengeluh dan menentang terhadap Allah. Harus kita hadapi dengan sabar dan ikhlas. Tentu akan ada hikmah atau pelajaran yang baru yang tersembunyi bagi diri kita. Beramal artinya melakukan perbuatan baik. Ikhlas beramal artinya melakukan perbuatan baik dengan berniat hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara melatih diri agar menjadi orang yang selalu ikhlas dalam beramal. Yang pertama, tidak merasa puas dengan amal kebaikan yang telah dilakukannya. Artinya selalu merasa khawatir jika amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, yang kedua, tidak mengharap pujian orang lain, karena termasuk riya. Riya artinya menunjukkan amal untuk mengharapkan pujian orang lain. Lalu yang ketiga, menyembunyikan dan tidak menceritakan amal perbuatannya kepada orang lain, kecuali agar amal tersebut diteladani. Lalu yang keempat, teguh beramal, artinya terus menerus dan tidak terputus dalam mengerjakan amal kebaikan, semata-mata karena tindakan itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran yang bisa diambil dari sikap ikhlas.
Yang pertama, mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hati tenang dan tidak terbebani. Lalu yang ketiga, selalu semangat dalam melakukan tugas. Yang keempat, melatih diri menjadi anak yang sabar. Yang kelima, menjadi anak yang jujur dan amanah. Nah, itulah materi tentang ikhlas beramal. Semoga kita selalu ikhlas ya nak dalam melakukan apapun. Nah, untuk tugas hari ini yaitu kerjakan tugas berikut. Lalu kirimkan ke nomor ibu ya. Jangan lupa nama dan kelasnya. Sekian materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.